Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi di sini kenalin, aku Syarafina Yuputri Susanto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2021, anggota divisi Reaction Kornea. Jadi di sini kita akan belajar bareng di Kornea Mengajar tentang sistem sirkulasi pada manusia. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut nih tentang sistem sirkulasi pada manusia, kita harus tahu dulu topik outline-nya itu apa aja sih. Nah, topik outline kita kali ini kita akan membahas tentang darah, alat peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Next, oke. Jadi kita mulai masuk ke darah nih. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Darah adalah jenis jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel. Nah, sel-selnya itu apa aja sih? Ada eritrosit, ada leukosit, dan ada juga trombosit dengan materi ekstrasel cair yang disebut plasma. Nah, plasma itu apa? Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya adalah darah. Darah itu membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh manusia. Selanjutnya ada whole blood. Whole blood itu terdiri atas plasma dan sel darah. Fungsi dari darah itu sebenarnya apa aja sih? Yang pertama adalah untuk media pengangkutan O2, CO2, metabolit, hormon, dan zat-zat lain ke sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah untuk menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Dan yang terakhir adalah fungsinya untuk regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Homeostasis itu apa sih sebenarnya? Homeostasis itu keadaan di mana tubuh kita harus menjaga suatu keseimbangan tubuh. Nah, salah satu fungsi dari darah untuk homeostasis ini adalah untuk mengatur suhu tubuh kita. Nah, next yang selanjutnya adalah untuk komposisi darah lengkap. Nah, mungkin kira-kira di luar sana masih tahu kalau darah itu eritrosit, padahal sebenarnya darah itu isinya ada macam-macam banget nih. Yang pertama adalah plasma. Jadi, tadi kan udah disebutin di depan ya, whole blood itu terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma itu ada yang kuning-kuning ini, dia itu terdiri atas air, protein, dan zat terlarut. Setelah itu di bagian yang merah itu terdapat eritrosit, dan di sini ada bavikot. Nah, bavikot itu apa? Kita akan bahas di next slide. Nah, yang pertama ada komponen untuk penyusunan darah. Komponen penyusun darah yang pertama adalah plasma. Jadi plasma adalah suatu media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Dia tersusun atas apa saja? Atas air. Ya, sebagian besar itu dia air karena dia ada sekitar 92%. Lalu ada protein plasma sekitar 7% yang terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Setelah itu ada zat-zat terlarut lainnya sekitar 1% yang terdiri atas elektrolit, nutrisi, dan juga limbah. Next adalah yang eritrosit. Eritrosit itu kita tahu kalau definisinya adalah sel darah merah ya. Yang mana sel darah merah ini adalah yang tidak memiliki inti dan dipenuhi oleh protein hemoglobin pembawa O2 atau oksigen. Terus proses pembentukan eritrosit ini berlangsung di dalam sumsum tulang belakang atau prosesnya itu disebut eritropoiesis. Eritrosit sendiri memiliki masa hidup 120 hari. Nah, kalau udah 120 hari ini digimanain? Jadi eritrosit ini dia akan masuk ke sistem metabolisme, dia akan dibuang bisa melalui urin. Nah, dan sisanya nanti setelah itu akan mengalami proses eritropoiesis membentuk eritrosit yang baru lagi. Oke, next selanjutnya ada bavikot. Nah, tadi di bagian yang biru-biru sedikit itu ada yang namanya bavikot ya. Bavikot sendiri itu ada dua, yaitu dia terdiri atas trombosit dan leukosit. Kita bahas yang trombosit dulu. Jadi dari trombosit ini dia bahasa Indonesianya itu namanya platelet. Platelet darah, yang mana dia suatu fragmen yang mirip seperti cakram, dia juga tak berhenti sama seperti eritrosit dengan diameter sekitar 2 sampai 4 mikrometer. Fungsinya adalah untuk mempermudah pembekuan darah, membantu memperbaiki kebocoran di dinding pembuluh darah, dan jangka hidup trombosit ini hanya kurang lebih 10 hari aja, jadi sekitar 1/12 dari eritrosit tadi. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit ini mesti teman-teman udah tahu ya, dia itu nama lainnya sel darah putih, yang mana dia memiliki inti dan berfungsi untuk pertahanan. Jadi fungsi utama dari si leukosit ini adalah pertahanan terhadap mikroorganisme dan pada perbaikan jaringan yang cedera.
Dia dibentuk di sumsum tulang juga, di sumsum tulang belakang, dan dengan jaringan limfa, jangka hidupnya sekitar 12 hari. Termasuk singkat juga dibandingkan dengan eritrosit. Nah, dia itu berdasarkan granula, jadi di dalam leukosit itu ada kayak titik-titik, itu namanya granula. Dia dibagi menjadi dua, ada yang bergranula atau granulosit, dan ada yang agranulosit atau tanpa granula sama sekali. Nah, granulosit sendiri itu terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang agranulosit dia terdiri atas monosit dan limfosit. Nah, yang paling banyak di dalam tubuh, leukosit yang paling banyak adalah neutrofil. Neutrofil ini dia akan maju menjadi tentara yang paling depan ketika tubuh kita terdapat peradangan atau inflamasi. Jika tubuh kita memberi sinyal, oh di sini tuh ada peradangan, tolong dong dibantu. Nah, si neutrofil inilah yang dia akan maju paling depan karena kembali lagi, fungsi dari leukosit adalah untuk pertahanan terhadap mikroorganisme. Next, selanjutnya adalah udah masuk ke outline yang kedua, yaitu tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah itu sebenarnya ada macam-macam ya, cuman yang utama adalah jantung. Jadi organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul, jadi di sini seperti kerucut tumpul, dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Ini kan ventrikel kiri ya, jadi dia agak miring ke bagian kiri. Nah, dan dia berfungsi untuk memompa darah. Struktur dari jantung itu apa aja sih? Yang pertama, dia memiliki dinding jantung. Dinding jantung kalau kelihatan kayak gini kayak satu aja, padahal ternyata dinding jantung itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada epikardium, jadi epikardium itu dia dinding di bagian paling luar. Lalu yang kedua ada miokardium. Namanya mio itu artinya otot ya, jadi dia otot-otot jantung. Dan yang paling dalam, lapisan yang paling dalam itu namanya endokardium. Jantung juga memiliki 4 ruangan, yaitu terdiri atas 2 serambi. Serambi itu untuk bahasa anatominya adalah atrium, dan ada 2 bilik atau ventricle. Dan terdiri atas 3 katup atau valvula, yaitu valvula bicuspidalis, tricuspidalis, dan semilunaris. Next, untuk alat peredaran darah yang lainnya, nggak lupa ya, kita ada arteri, vena, dan kapiler, yang mana ketiga ini disebutnya adalah suatu pembuluh darah. Nah, mungkin untuk arteri vena udah nggak terlalu asing ya, tapi untuk kapiler itu sebenarnya apa gitu. Nah, kita bahas dulu mulai dari yang arteri. Jadi di arteri ini adalah suatu serangkaian pembuluh darah eferen yang makin mengecil sewaktu bercabang dan berfungsi untuk mengangkut darah dengan nutrien dan oksigen ke jaringan. Macam-macam arteri diantaranya ada aorta. Aorta itu dia arteri yang paling besar, lalu ada arteri pulmonalis dan ada arteri koroner. Jadi arteri koroner itu dia ada menempel pada jantung seperti itu. Dia untuk mendarahi jantung. Selanjutnya ada vena. Jadi vena sendiri itu dia berbentuk dari penggabungan kapiler dan menjadi sistem saluran. Ukurannya membesar sewaktu memasuki jantung. Nah, contohnya gimana sih ukurannya membesar? Jadi di jaringan tubuh kita, di organ-organ tubuh kita, kapiler-kapiler vena itu sangat kecil hingga nanti akhirnya mereka akan menyatu, makin besar sehingga saat mau menuju jantung, yaitu ada vena cava superior dan inferior, dia itu semakin besar seperti itu. Selanjutnya ada kapiler. Jadi kapiler ini adalah pembuluh darah terkecil, situs dari O2, CO2, nutrisi, dan pertukaran produk-produk limbah antara darah dan jaringan. Bersama dengan arteri terkecil dan cabang vena yang mengalirkan darah ke kapiler hampir ke seluruh organ. Ciri-ciri kapiler ini dia berbentuk halus dan dinding selnya sangat tipis. Jadi dinding sel kapiler itu dia cuma ada satu lapis aja gitu. Terus next, kita harus tahu juga perbedaan arteri dan vena itu apa sih? Rata-rata kalau misal tanya perbedaan arteri dan vena itu pada bilang arteri itu yang bawa O2, vena yang bawa CO2. Padahal sebenarnya enggak semua arteri itu membawa O2 dan enggak semua vena itu dia membawa CO2. Nah, untuk pembedanya yang sebenarnya adalah ada yang pertama ada arah alirannya. Arteri itu selalu meninggalkan jantung. Jadi dia arahnya selalu meninggalkan jantung. Sedangkan untuk vena itu dia selalu menuju ke jantung. Yang kedua adalah dinding pembuluh darah. Jadi untuk dinding pembuluh darah dari arteri itu dia tebal,
ini yang berwarna merah, dia itu ada lapisan ototnya ya, dia itu sangat tebal dan elastis. Sedangkan kalau vena, kita bisa lihat di lapisan yang birunya ini, dia lapisan ototnya cuma tipis dan lapisan birunya bahkan pun dia juga termasuknya tipis, sehingga dia kurang elastis. Denyut selanjutnya, denyut dari arteri itu dia terasa. Nah, kalau misal mau coba cek denyut arteri itu di mana, kita bisa cek di arteri brachialis. Itu kalau dipegang di bawah sini itu nanti akan terasa denyut dari arterinya. Sedangkan vena itu tidak terasa. Letak pembuluh, memang arteri itu lebih ke dalam tubuh ya, lebih di dalam tubuh. Sedangkan untuk vena itu dia dekat dengan permukaan tubuh. Biasanya untuk infus itu menggunakan intravena atau di dalam vena, jadi lebih mudah ya. Selanjutnya ada jumlah dan letak katup. Arteri itu hanya satu dan di luar bilik jantung, sedangkan untuk vena itu dia banyak dan di sepanjang pembuluh. Kenapa kalau vena itu kok katupnya banyak? Nih ya, ada katup di sini. Karena kita kembali lagi, vena itu geraknya menuju jantung. Nah, kalau dia tidak disupport dengan katup, darah-darah yang tadi dari jaringan-jaringan bisa kembali ke jaringan lagi, padahal sudah mau dibawa ke atas menuju ke jantung, seperti itu. Lalu untuk jika pembuluhnya terpotong bagaimana? Kalau arteri darahnya akan memancar, sedangkan untuk vena dia darahnya akan menetes. Next adalah mekanisme peredaran darah. Jadi untuk mekanisme peredaran darah kecil sendiri kita udah tahu kalau ada dua ya. Ada sistem peredaran darah yang kecil dan ada sistem peredaran darah yang besar. Nah, yang pertama kita mulai dari sistem peredaran darah kecil, itu ada dari bilik kanan, yang mana dari bilik kanan ini dia akan menuju ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis dia akan masuk ke paru-paru, entah itu paru-paru kanan atau kapiler di paru-paru kiri. Setelah itu akan ke vena pulmonalis atau bahasa awamnya vena paru-paru ya. Selanjutnya akan masuk ke serambi kiri. Sedangkan untuk sistem peredaran darah yang besar itu dimulai dari bilik kiri atau ventricle kiri. Dia akan masuk menuju ke aorta, lalu setelah itu akan menuju ke seluruh tubuh pada bagian bawah maupun tubuh bagian atas, lalu dia akan masuk kembali ke serambi kanan. Nah, setelah itu perputaran seperti itu terus-menerus untuk menyuplai seluruh darah ke seluruh organ tubuh, seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustakanya, ada 3 daftar pustaka yang mana ini mungkin bisa membantu untuk referensi belajar teman-teman sekalian. Mungkin sekian itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita sama-sama belajar ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.